Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8 akan membacakan perlawanan Mataram terhadap VOC. Sertakan Andre Hardiansyah dan Raihan Surya, dan akan dibacakan oleh saya. Perlawanan Mataram terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1613. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. Apalagi VOC juga terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemudahan. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat mementingkan eksistensi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC dan Pieterszoon memerintahkan anggotanya Van der Merch menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Keduanya pun semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang penjual beras kepada pihak VOC. Sejak itu orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya VOC bermarkas di Ambon. Namun setelah berhasil merebut Jakarta yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada 1619. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggung Behureksa. Temenggung Behureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya yang merompak Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggung Behureksa. Temenggung Behureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang merondakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua Serangan pertama Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Serangan kedua setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger dan K.A. Purabaya pada 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka
mendirikan lumbung-lumbung pada di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perkembalan selama bertempur. Akan tetapi rupanya VOC mengetahui hal tersebut hingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya pasukan Mataram tidak memiliki persediaan Mataram apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC setelah Sultan Agung wafat pada 1645. Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Kami dari kelompok 8 sekian, terima kasih. Oke. Saya Dimang.